Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Zamri Viral. Nama saya Hilmi Zilal. Jadi kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana sih kondisi Indonesia tercinta kita ini sebelum, saat, dan sudah COVID-19 melanda. Dan kami juga akan memaparkan tentang aspek-aspek perubahan sosial yang terjadi dan cocok dengan kasus kami kali ini. Yaitu kami akan menjelaskannya berdasarkan analisis dari aspek yang pertama itu aspek hakikat atau definisi, yang kedua dari aspek karakteristik perubahan sosial, dan yang terakhir kami akan memaparkan dari aspek dimensi perubahan sosial. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana kondisi sebelum COVID-19 ini merajalela dan melanda di Indonesia ini. Yang pertama, masyarakat itu masih banyak melakukan kegiatan jual beli secara tatap muka atau langsung. Contohnya seperti ibu-ibu atau seperti kita-kita ini langsung pergi ke pasar atau ke toko-toko terdekat untuk bertransaksi langsung tatap muka dengan penjual tersebut. Itu contoh dari kegiatan jual beli pada saat sebelum COVID-19. Nah, selanjutnya pada saat COVID-19. Pada saat COVID-19, warga atau masyarakat lebih memilih berbelanja dan melakukan kegiatan jual beli secara daring atau online. Yang dimana contohnya itu seperti Gojek untuk transportasi, GoFood untuk memesan makanan online, dan Shopee untuk memesan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan pribadi lainnya. Yang dimana itu mengurangi fisikal, yang mengurangi interaksi kita dengan orang lain yang nanti bisa berkemungkinan untuk kita terpapar COVID-19 ini. Nah, selanjutnya adalah fase sesudah COVID-19 ini merajalela di Indonesia ini. Masyarakat sudah mulai berbelanja dan melakukan kegiatan jual beli secara langsung tatap muka seperti sebelum COVID-19 ini merajalela. Tetapi masyarakat masih belum bisa tidak meninggalkan kebiasaan berbelanja pada saat COVID-19 ini merajalela. Seperti masyarakat masih sering berbelanja secara online, masih sering menggunakan aplikasi-aplikasi online, dan sebagainya untuk sebagai sarana jual beli dan sarana berbelanja. Nah, itu mungkin kondisi sebelum, saat, dan sesudah COVID-19 ini. Kami akan lanjut ke poin kedua, yaitu hakikat atau definisi perubahan sosial pada kasus kami kali ini. Kami menggunakan pandangan dari William F. Cockburn sebagai definisi perubahan sosial pada kasus ini. Karena perubahan sosial menurut beliau menekankan pada kondisi teknologis, yang dimana pada kasus kali ini terjadi perubahan pada sektor teknologis, yaitu masyarakat menggunakan teknologi seperti aplikasi online untuk melaksanakan aktivitas sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oke, lanjut ke karakteristik permasalahan pada COVID-19 ini. Jadi berdasarkan pendapat kami, karakteristik untuk permasalahan COVID ini kami menyelesaikan itu cocok dengan nomor 3, yaitu di mana masyarakat terjadi perubahan sosial secara cepat, di mana masyarakat ini terpaksa untuk menyelesaikan diri atau menerima keadaan secara cepat, di mana yang sebelumnya itu seperti kita tahu masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhannya pastinya berbelanja secara langsung ke pasar, berinteraksi atau bertransaksi antara sesama penjual dan pembeli. Nah, setelah terjadi COVID, terjadi perubahan sosial yang cepat, di mana dengan pemerintah mengeluarkan aturan tidak boleh keluar rumah atau physical distancing. Jadi yang dari awalnya itu masyarakat hanya boleh berbelanja di pasar, jadi mereka ini mengambil alternatif lain, yaitu dengan menggunakan aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhan atau berbelanja. Nah, lalu untuk dimensi, kami mengambil menyocokkan masalah kami ini dengan 2 dimensi. Yang pertama ada dimensi struktural dan yang kedua ada interaksi interaksional. Nah, kenapa dimensi kultural? Karena ya tadi di mana kultural ini adalah terjadinya perubahan kebudayaan atau kemajuan teknologi, di mana sekarang ini zaman modernisasi, sudah banyak aplikasi-aplikasi digital serta teknologi yang canggih seperti Gojek tadi yang disebutkan, Shopee, Grab, OVO. Nah, itu kan memungkinkan kita untuk berbelanja yang dari awalnya memakai uang tunai dan harus bertatap langsung dengan penjual di pasar, sekarang kita cuma bisa di rumah dengan hanya modal HP dan kuota internet. Nah, lalu yang kedua interaksional.
Kenapa kasus ini cocok dengan dimensi interaksional? Karena perubahan sosial itu pertamanya kan ini, masyarakat itu awalnya berbelanja secara langsung ke pasar, berinteraksi secara langsung, ketemu secara langsung, bertransaksi antara penjual pembeli. Nah, ketika COVID ini melanda, hal-hal itu tidak terjadi lagi. Ya karena tadi kebijakan pemerintah, physical distancing dan segala macam untuk mengurangi penyebaran COVID. Jadi yang sebelumnya masyarakat berinteraksi secara langsung, mereka hanya berinteraksi secara online atau virtual gitu. Nah, kenapa ini internasional? Karena jarak gitu. Jadi yang awalnya ketemu langsung sekarang nggak ketemu langsung kan. Jadi lewat virtual aja gitu. Nah mungkin Dan sekian. juga saya akan menambahkan yang dimana dimensi interaksional ini kan ada namanya nanti perubahan perantara, yang dimana sebelumnya kita berbelanja itu secara langsung hanya ada dua perantara, maksudnya ada dua orang yang langsung berkomunikasi secara langsung, misalnya seorang pembeli dan seorang penjual. Tapi dengan kasus kali ini yaitu COVID yang tidak memungkinkan kita dengan aturan pemerintah yang melarang kita banyak-banyak keluar rumah, disitulah nyambung ke memakai aplikasi online yang tadi, yang awalnya perantaranya hanya langsung dari pembeli dan penjual, sekarang atau pada saat COVID-19 itu hadirnya pihak ketiga atau orang ketiga, yaitu aplikasi belanja online itu tersendiri yang nantinya akan mengirimkan barangnya kepada kita. Ya benar. Sekian penjelasan analisis kami mengenai perubahan sosial yang terjadi sebelum, saat, dan sesudah COVID-19. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengerti materi dan kasus kali ini. Mohon maaf jika kami jika salah, kami- karena yang sempurna itu hanyalah lagu Andra and the Backbone. Dan yang sempurna itu adalah lagu Rizky Febian juga, Kesempurnaan Cinta. Tahu? Ya, benar, tahu kan? Tahu kan? Iya. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.